Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim penilai atau asesor Sirdos, perkenalkan nama saya Siti Hajar. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih. Adapun latar belakang pendidikan yang sudah saya tempuh, yaitu saya S1 di program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Setelah lulus sarjana, tepat di Juli tahun 2018, saya melanjutkan kuliah magister di Universitas Negeri Makassar dan selesai di tahun 2020. Nah, dalam rangka pemenuhan sertifikasi dosen, pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh selama saya mengajar di program studi pendidikan fisika, yaitu sebanyak 12 mata kuliah, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran, evaluasi belajar mengajar, fisika lingkungan, fisika sekolah, gelombang, inovasi pembelajaran, media pembelajaran, optik, perkembangan peserta didik, sejarah fisika, TIK, dan telaah kurikulum rencana pembelajaran fisika. Untuk pembuatan video pembelajaran, saya memilih mata kuliah media pembelajaran. Adapun alasan saya mengapa saya memilih mata kuliah tersebut, karena sebagian besar kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan telah terintegrasi ke mata kuliah tersebut. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa dengan kemampuan menguraikan tentang konsep dasar pengetahuan, pemahaman teori, dan praktek pembuatan media pembelajaran yang efektif, efisien dalam proses pembelajaran. Nah, adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari program studi pendidikan fisika CPL 1 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 3 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kemudian untuk CPL 4 yaitu mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk laporan, tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Nah, kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya yaitu ada 4. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar media pembelajaran beserta jenis-jenisnya. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran. CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan berbagai media pembelajaran dalam pembelajaran. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, tahap delivery ini saya menyampaikan materi perkuliahan mengacu pada CPL dan CPMK, yaitu sebanyak 16 kali pertemuan, dan disampaikan menggunakan media slide presentasi, simulasi, modul, LKPD, dan referensi lainnya. Kemudian untuk tahap interaction, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan project based learning atau pembelajaran berbasis project. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tahap assessment. Nah, penugasan yang diberikan adalah berupa tugas dan kuis yang disampaikan secara langsung maupun WA group. Nah, sistem penilaian dilakukan secara transparan dan objektif yang dijabarkan di awal perkuliahan saat kontrak kuliah. Nah, adapun bobot penilaian untuk mata kuliah media pembelajaran ini yaitu meliputi 12% untuk ulangan harian, 12% tugas mandiri, 20% case method atau penugasan yang secara proyek, 24% UTS, dan 32% UAS. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menikmati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mohon kesediaan dari Adik Jinto untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelumnya serta teman-teman, sebelum kita memulai dengan perkuliahan kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Nah, yang dihadiri siapa? Romero, Oke, ada lagi? Romero, terus Agni, Uber, Serpi, Oke, ada lagi? udah. Oke. Nah, baiklah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran dan pemanfaatan PET simulation dalam pembelajaran fisika. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa dapat menjelaskan pemanfaatan PET simulation sebagai salah satu media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran fisika. Oke, nah sebelum kita masuk di jenis-jenis media pembelajaran, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang pengertian dari media pembelajaran. Ada yang masih ingat apa itu media? Silakan angkat tangan. Oke. Berdiri Munafa. Nah, apa itu media? Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada sumber atau penerima. Dari sumber ke penerima. Oke, bagus. Ada yang lain? Ya. Nah, yang pertama, media itu berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau penghubung. Ya, jadi media itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima atau dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Nah, itu adalah media. Oke, nah kita masuk pada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga audio visual, yang keempat multimedia, yang kelima interaktif, dan yang keenam adalah virtual simulation. Nah, dari keenam media ini ada yang sudah pernah kalian dengar mungkin sebelumnya, atau di SMA sudah pernah kalian gunakan, atau di semester-semester lalu selama di sini pernah? Pernah ya. Media apa kira-kira? Visual. Apa lagi? Audio. Apa lagi? Audio visual. Oke. Ada lagi? Terus multimedia. Sebagian besar sudah berarti ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu media visual. Nah, media visual itu adalah media pembelajaran yang menyampaikan informasi melalui indera penglihatan. Kira-kira siapa yang bisa kasih contoh ini? Indera penglihatan. Seperti apa? Seperti gambar, terus diagram, sama poster atau poster. Oke. Nah, jadi contohnya itu adalah poster, gambar, foto, diagram grafik. Jadi artinya di sini itu adalah media yang bisa kita lihat, ya. Oh ya, gambar bisa kita lihat, ya kan? Kalau video masuk atau tidak? Tidak. Karena video itu bisa kita lihat dan kita dengar. Berarti dia tidak masuk di visual. Oke, selanjutnya adalah audio. Audio itu adalah media yang menyampaikan informasi melalui suara sehingga diterima oleh indera pendengar. Jadi ini hanya suara, tidak ada gambar. Tahu contohnya? Saya Bu. Ya, silakan berdiri. Seperti rekaman suara, podcast, dan radio pendidikan. Oke, bagus. Nah, jadi contohnya itu adalah podcast, rekam suara, radio. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita dengar, ya kan? Nah, itu namanya media audio. Nah, yang ketiga adalah audio visual. Nah, ini dia menggabungkan unsur gambar dan suara sehingga informasi dapat diterima melalui indera penglihatan dan pendengar secara bersama-sama. Jadi di sini adalah ada gambar terus ada suara. Kira-kira tahu contohnya siapa? Iya, silakan. Apa contohnya? Contohnya seperti video pembelajaran,
terus ada juga animasi. Oke, bagus. Ada yang lain? Ya, jadi video pembelajaran, animasi, film-film pendidikan. Kalau film horor nggak masuk ya. Nah, jadi yang berbau pendidikan lah, atau Korea juga nggak masuk ya. Karena itu bukan film-film pendidikan. Jadi di sini ada gambar yang kita lihat, kemudian ada suara yang kita dengar. Nah, itulah video media audio visual. Nah, selanjutnya adalah multimedia. Ini adalah media pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai unsur media. Ada yang tahu contohnya? Ya, contoh dari media multimedia ini. Oke, silakan. Contohnya itu seperti modul digital dan juga website pembelajaran. Nah, selanjutnya media interaktif. Media interaktif adalah media pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pengguna media sehingga siswa dapat mengendalikan proses belajar. Kira-kira contohnya apa? Ya, tahu? Ya, silakan. Contohnya itu mungkin seperti pet, quiz, Canva, atau mungkin juga. Oke, bagus. Jadi pet, quiz, Canva itu kan harus ada interaksi antara misalnya antara guru dengan siswa, antara dosen dengan siswa. Nah, tanpa adanya guru misalnya kalian nggak bisa pakai Canva ataupun pet itu, ya kan? Nah, dan yang terakhir adalah media virtual. Nah, media ini adalah media pembelajaran berbasis komputer yang mensimulasikan suatu fenomena atau proses secara virtual. Jadi dia ini pakai komputer atau HP bisa. Nah, ada yang tahu contohnya? Saya. Oke, silakan. Itu ada pet simulation, terus every circuit. Oke. Nah, jadi itu adalah ini adalah contoh virtual lab. Nah, jadi di kesempatan ini kita akan fokus pada pet simulation, ya. Nah, ini pemanfaatan media pet simulation pada pembelajaran fisika. Ada yang pernah dengar apa itu pet? Yang pernah dengar? Kita pernah gunakan pet? Pernah, Ibu? Pernah? Ya, Apa itu pet? itu media pembelajaran interaktif. Oke, nah PET itu singkatannya adalah Physics Education Technology. Ya, jadi PET ini adalah salah satu virtual lab tadi, di mana yang di dalamnya itu ada fitur-fitur khusus. Nah, kemudian yang di dalam PET ini ada apa saja? Nah, di dalamnya itu ada materi fisika, ada materi kimia, biologi, matematika. Nah, jadi ini ada di PET. Jadi kalau kita menggunakan PET ini kita tidak perlu lagi masuk di laboratorium nyata. Nah, keunggulannya PET ini yaitu yang pertama dia gratis, dia tidak berbayar. Nah, kita cukup buka aplikasinya. Kan sekarang ada aplikasi yang berbayar ya. Kalau PET ini tidak, kita hanya cukup buka aplikasi sudah kita gunakan. Jadi dia tidak berbayar. Yang kedua dapat digunakan di sekolah. Jadi ini simple, bisa dipakai di sekolah-sekolah. Agar apalagi kalau misalnya nanti sekolahnya itu tidak ada labnya, atau ada labnya tapi tidak ada alatnya misalnya, atau alatnya kurang, nah, bisa lah kita menggunakan PET ini. Nah, kemudian yang ketiga mudah digunakan. Nah, jadi yang keempat aman. Dibanding kalau misalnya kita masuk laboratorium, nanti salah, apalagi kan kita fisika salah kasih hubung misalnya kabel, oh nanti meledak terbakar, berbahaya. Kalau PET ini tidak, kalau misalnya kita salah sambung, misalnya kabelnya disambungkan ke yang salah, nanti dia akan meledak, dan meledaknya itu meledak di aplikasi PET itu sendiri. Nanti apinya itu akan nyala di situ. Jadi tidak ada efeknya ke kita, jadi aman lah untuk dipakai. Kemudian visualnya menarik. Nah, interaktif, kemudian menghemat gaya praktikum. Karena kalau misalnya kita pakai praktikum, pasti kita kumpul uang untuk sewa alat, ya kan? Nah, atau kan misalnya kita disuruh beli alat inilah, itulah. Kalau PET kan tidak, jadi hemat. Nah, yang terakhir itu adalah mendukung pembelajaran berbasis STEM. Nah, selain keunggulan, ada juga kelebihan dari PET ini. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Ini kalau berbicara ini, penelitian itu sudah banyak yang membuktikan bahwa dengan penggunaan PET ini motivasi belajar anak-anak itu bagus dan hasil belajarnya juga meningkat. Nah, dibanding kalau misalnya kita pakai bukan yang virtual lab ya, misalnya kita lakukan praktikum manual, mereka lebih termotivasi di sini karena kita bisa melakukannya di dalam kelas pun bisa.
Yang penting kita bisa punya paket data, ada listrik bisa. Ya nggak harus masuk laboratorium lagi, kita nggak harus rangkai alat secara manual lagi. Oh ini mana ini? Misalnya kabel penghubung ini. Nah kayak gitu nggak lagi kalau pakai pet. Nah selanjutnya adalah meningkatkan berpikir kritis dan literasi sains. Jadi dengan adanya pet ini terkadang anak-anak, ih bagaimana ya ini caranya? Oh kalau saya kasih begini bagaimana ya? Atau kalau misalnya ya di materi listrik, misalnya hukum oh kalau saya tambah baterainya nanti nyala lampunya bagaimana ya? Atau kalau hambatannya saya kurangi bagaimana ya? Nah jadi tingkat berpikirnya itu, berpikir kritisnya itu akan meningkat begitu loh. Beda kalau misalnya kita masuk laboratorium, kalau saya colok ini nanti bagaimana ya? Ini meledak, jadi nggak bisa sembarang. Ya harus pikirkan betul-betul. Nah, kemudian meningkatkan keterampilan proses sains. Nah, dibanding kelebihan ada juga namanya kelemahan. Nah, kelemahan PET ini apa? Nah, yang pertama membutuhkan perangkat dan juga listrik. Perangkat yang dimaksud itu adalah misalnya handphone atau enggak laptop, komputer. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa. Nah, kalau laboratorium manual, laboratorium apa namanya? Kalau laboratorium fisika itu kita tidak ada HP pun jadi karena alat-alat itu sudah ada di situ. Kalau PET ini tidak, harus ada HP, harus ada listrik, harus ada paket data juga, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya tidak dapat mengganti praktikum nyata, karena ini hanya virtual lab. Dan yang ketiga membutuhkan pendampingan guru. Jadi kalau misalnya tidak ada guru, ya susah. Walaupun mungkin nanti saya cari di YouTube aja lah, misalnya. Nah, tapi alangkah lebih bagusnya dia akan didampingi. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ini kita masuk pada langkah-langkah masuk aplikasi PET simulation. Nah, sebelum ini Ibu minta kalian buat kelompok dulu, 2 kelompok saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi yang depan mungkin bisa menghadap ke belakang, yang belakang mari maju ke depan. Silakan buat kelompoknya. Yang kelompok 1 adalah kelompoknya Munafa. Nanti dia akan melihat hubungan antara tegangan dan arus. Ya. Kemudian kelompok 2 melihat hubungan antara hambatan dan arus. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Lalu nanti yang sudah selesai presentasi di depan ya. Silakan. Yang keberapa ini? Iya di sini. Nah, jadi ini kalau 10 ohm ukur arusnya berapa? Bawa dia nih. Iya. Nanti akan muncul di sini arusnya berapa? Di sini muncul nilainya. Nah, itulah nanti yang diisi sini, isi juga di file LKPD yang di Word. Nah, terus lampunya bagaimana nyala? Itu ampere. Yang ini, yang tegangannya. Kalau misalnya 10 volt, dia itu dapat 1 ampere, itu dia redup. Ya. Terus kalau yang 20 volt, itu dia dapat 2 ampere, itu dia lebih terang. Oke, daripada yang 1. Iya, sebegitu sudah. Berarti yang tadi oh sudah juga. Iya, sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan. Kelompoknya kenapa dulu yang maju? Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul menghitung besar kuat arus listrik, tegangan dan hambatan. Untuk tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara kuat arus, tegangan dan nyala lampu. Baik, untuk hasilnya yang pertama yaitu hubungan kuat arus yang mengalir dengan tegangan. Di sini tegangan yang diberikan yaitu yang pertama 10 volt, lalu kuat arus yang didapatkan yaitu 1 ampere dan keadaan lampu yaitu redup. Untuk percobaan yang kedua, tegangannya 20 volt, kuat arusnya 2 ampere, keadaan lampunya lebih terang. Nah, di sini kesimpulan yang kami dapat dari hasil percobaan yaitu semakin besar tegangan, maka semakin besar kuat arus. Dan yang kuat arus listrik yang mengalir, akibatnya lampu menyala semakin terang. Jadi untuk yang 10 volt ini, yang tegangan 10 volt, itu kita mendapatkan 1 ampere, maka lampunya itu dia redup menyala tapi redup. Sedangkan untuk yang
tegangan 20 volt, kita dapatkan 2 ampere. Itu yang nyala lampunya lebih terang daripada yang 10 volt. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu, jadi semakin besar tegangan yang diberikan pada rangkaian, maka semakin besar pula kuat arusnya. Jadi semakin kecil tegangannya, maka arusnya juga semakin kecil. Makanya ini disebabkan kenapa yang 20 volt lebih terang daripada yang 10 volt. Mungkin itu saja dari kami. Oke, langsung pertanyaan saja. Silakan. Angkat tangan baru bertanya. Bertanya silakan. Saya akan bertanya, apa yang terjadi pada kuat arus ketika tegangan diperbesar lalu dengan hambatan yang tetap? Apa yang terjadi pada kuat arus? Jadi, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti saya jawab. Jadi, kuat arus akan meningkat karena arus listrik berbanding lurus dengan tegangan secara hukum Ohm. Jadi, kan rumus hukum Ohm itu I sama dengan V per R. Jadi, dia berbanding lurus dengan tegangan. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kalian? Baik, terima kasih atas kesempatan kami. Kami akan bertanya, mengapa lampu menyala lebih redup saat tegangannya diturunkan? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa lampu menyala lebih redup saat tegangan diturunkan? Itu karena arus yang mengalir menjadi lebih kecil sehingga daya listrik yang diterima lampu berkurang. Oke. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan yang kelompok 2. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pada tabel 2 hubungan antara kuat arus yang mengalir dan hambatan. Di sini pada percobaan pertama kita memakai hambatan sebesar 10 ohm dan yang dihasilkan kuat arus yaitu 0,45. Keadaan lampunya menyala terang. Percobaan kedua, kami menggunakan hambatan 20 ohm. Kuat arus yang dihasilkan adalah 0,30. Keadaan lampunya menyala redup. Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan bahwa semakin besar nilai hambatan, maka semakin kecil pula kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk percobaan yang pada hambatan 10 ohm, didapatkan bahwa lampunya menyala terang. Dan sedangkan yang ini untuk hambatan 20 ohm, lampunya menyala tapi redup. Jadi berdasarkan hasil percobaan, semakin besar nilai hambatan, maka semakin kecil pula kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Akibatnya, nyala lampu yang tadi menggunakan hambatan 10 ohm, kuat arusnya 0,45, nyala lampunya menyala terang. Sedangkan yang menggunakan 20 ohm dan kuat arusnya yang muncul di situ 0,30. Keadaan lampunya lebih redup. Jadi ini sesuai dengan rumus hukum Ohm di mana I sama dengan V per R. Jadi hambatan semakin besar kuat arusnya, maka hambatannya semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Ada yang mau tanyakan? Saya mau tanya. Jadi, kan tadi kesimpulannya. Tadi kesimpulannya itu kalau misalnya hambatannya lebih besar, maka kuat arusnya kecil. Jadi lampunya redup. Nah,
pertanyaan saya, apa yang terjadi jika hambatannya diperbesar atau ya, jika diperbesar sedangkan tegangannya tetap. Jadi tegangannya tetap tapi hambatannya diperbesar. Apa yang akan terjadi pada lampu? Maka kuat arusnya juga semakin besar karena kuat arusnya berbanding lurus dengan tegangan. Jadi lampunya tetap terang. Oke, sekian. Jadi satu lagi, silakan. Oke, silakan. Berdiri Gento. Siapa Gento yang bertanya? Oke, silakan Gento. Untuk pertanyaan dari saya, mengapa lampu menjadi lebih terang jika hambatannya diperkecil? Mengapa lampunya Menjadi lebih terang ketika hambatannya diperkecil. Iya. Jadi yang seperti kesimpulan tadi sesuai dengan umum kan disambungkan paper. Jadi saat lampunya nyala lebih terang, maka hambatannya lebih kecil lalu berbalik. Jadinya karena arus yang mengalir itu menjadi lebih besar sehingga daya listrik yang diterima lampu meningkat. Nah, kalau begitu Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa kira-kira? Silakan. Ya, siapa kenapa? Ayo. Oke. Jadi, dalam pembelajaran hari ini yang kita dapatkan hari itu kesimpulannya yaitu terdapat berbagai jenis media pembelajaran. Yang kita pelajari sekarang itu adalah media pembelajaran seperti media visual, audio visual, multimedia, media interaktif, dan media berbasis simulasi. Nah, yang kita lakukan saat ini yaitu kita menggunakan media PET atau simulation PET. Itu merupakan salah satu media pembelajaran interaktif yang banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran fisika karena menyediakan simulasi virtual yang memungkinkan murid atau kami sendiri yaitu melakukan eksplorasi konsep-konsep fisika melalui percobaan secara interaktif. Selain fisika, ternyata juga kita baru tahu kalau misalnya di dalam PET itu ada lab untuk biologi, untuk kimia. Jadi itu sangat memudahkan untuk kita sebagai calon guru atau murid atau dosen juga bisa menggunakannya kalau tidak punya alat-alat eksperimen. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Dan terima kasih. Bagus. Nah, terima kasih. Selanjutnya nanti minggu depan kita akan membahas lagi terkait perkembangan media pembelajaran dan klasifikasi daripada media-media pembelajaran. Nah, kemudian untuk tugas di rumah, jadi ini tugasnya masih kelompok ya. Kalian nanti pakai kelompok yang ini. Tugasnya yaitu mahasiswa diminta memilih satu topik materi sekolah. Misalnya kalian mau ambil sudah color kah, listrik kah, gelombang kah, atau apa. Nah, nanti ini kalian buat LKPD-nya sesuai dengan model pembelajaran. Kumpul ke ibu minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Usahakan LKPD-nya itu sudah terkumpul. Itu maksimal sekali. Jadi kalau ada sudah selesai, kirim file ke ibu juga tidak. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi.